Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak Majelis Ta'lim Ar-Rohat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melampaui beberapa fikih yang berkaitan dengan khusus wanita, baik dari fikih thaharah, fikih puasa, fikih salat, dan terakhir kemarin fikih zakat. Maka pada kesempatan kita akan bahas tentang fikih yang perlu diketahui oleh wanita tentang fikih nikah ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang perkara yang penting untuk diketahui baik laki-laki maupun wanita, yaitu tentang fikih perpisahan ya, agar rumah tangga bisa kita jaga dan tidak mudah kita melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan perpisahan di antara suami dan istri ya. Tapi dalam Islam diatur juga namanya fikih perpisahan, ada fikih pernikahan, ada fikih perpisahan. Dan perpisahan itu bisa saja terjadi jika memang pernikahan yang diharapkan menimbulkan kemaslahatan ya ternyata tidak menimbulkan kemaslahatan yang diinginkan, akhirnya perlu ditempuh cara perpisahan ya. Ini perlu diketahui oleh laki-laki maupun wanita ya, karena kenyataannya di antara hal yang sangat pelik dalam kehidupan jika terjadi keributan dalam rumah tangga sampai pada tingkatan perceraian ya. Oleh karenanya Al-Quran mengkhususkan dalam Al-Quran ada surat namanya surat At-Talaq, surat perceraian. Surat namanya surat At-Talaq ya, surat perceraian. Yang dimana ketika Allah membahas tentang perceraian, kenyataannya betapa banyak orang yang melanggar tata cara dalam menjatuhkan perceraian ya, sehingga dampak dari perceraian tersebut biasanya negatif. Kenapa? Karena praktek dari perceraian tersebut tidak sesuai dengan aturan Islam ya. Aturan Islam. Kalau pernikahan biasanya orang-orang menikah dengan cara Islami, mereka bisa memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, peraturannya. Tetapi kalau perceraian biasanya keluar daripada jalur, sehingga dampak yang timbul dari perceraian biasanya adalah kesulitan ya, penderitaan dan lain-lain ya. Maka pada kesempatan ini kita perlu membahas tentang masalah perpisahan dalam pernikahan, dan ini butuh konsentrasi dari hadirin dan hadirat sekalian ya. Taib. Oke, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang perpisahan. Perpisahan dalam pernikahan bisa terjadi dalam beberapa hal, tapi kita akan bahas 3 yang paling penting. Ya, ada namanya al-khulu ya. Ada namanya at-talaq, cerai, dan ada namanya al-fasakh. Al-fasakh. Ini namanya perpisahan ya. Al-khulu yaitu perpisahan dari pihak istri. Pihak wanita. Adapun talak ya atau talak ya, perpisahan dari pihak lelaki. Kalau al-fasakh ya ini dari pemerintah atau pengadilannya, penguasa yang menjatuhkan perpisahan tersebut, penguasa. Baik, kita bahas dulu masalah talak ya. Ini tentu saya akan bahas secara singkat, tidak panjang lebar. Yang penting ada gambaran tentang namanya perpisahan dalam pernikahan itu ada ya. Jika memang kondisi tidak memungkinkan, maka boleh kemudian terjadi perpisahan.
Adapun talak ya bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada namanya talak sunnah, ada namanya talak bid'ah. Ya. Talak bid'i atau talak bid'ah maksudnya di sini haram ya. Maksudnya adalah haram. Talak sunnah itu bagaimana? Yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatalliquhunna li'iddatihinna. Ceraikanlah sesuai dengan waktunya, yaitu ceraikanlah sesuai dengan aturannya. Seorang dikatakan dia talak sunnah jika dia menceraikan, pertama menceraikan wanita dalam kondisi suci, belum digauli. Kemudian talaknya talak satu. Ini disebut dengan talak sunnah. Talak sunnah. Ya. Dia menceraikan wanita dalam kondisi suci, belum digauli, dan talak satu. Kemudian talak bid'ah, jika tidak sesuai dengan talak sunnah, jika melanggar aturan. Contohnya adalah wanita dalam kondisi haid. Contohnya juga suci namun sudah digauli. Atau menjatuhkan langsung talak 2 atau talak 3. Langsung talak 2 atau 3 sekaligus ya. Nah, ini namanya haram hukumnya ya. Kemudian ada namanya talak tidak bid'ah, tidak sunnah. Talak tidak bid'ah dan juga tidak sunnah. Itu tidak ada tapi hukumnya boleh. Hukumnya boleh ya. Ini hukumnya boleh. Di antaranya jika menceraikan istri dalam kondisi hamil ya. Dan dia tahu istrinya dalam kondisi hamil ya. Kemudian misalnya sudah menopause ya. Saya tidak tahu tulisannya gimana ya. Di contohnya. Kemudian yang ketiga misalnya wanita belum balik misalnya. Baik, intinya ini talak ya. Laki-laki menceraikan istrinya, hukum asalnya tentu tidak diperbolehkan ya. Karena wanita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya wanita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki tidak boleh mempermainkan istrinya. Tapi kalau ada hal-hal tertentu ya sudah ditempuh dengan berbagai macam cara, terjadi pertikaian selalu, kemudian intinya ini adalah solusi terakhir. Kita berbicara tentang solusi terakhir. Ketika seorang lelaki menceraikan istrinya, maka dia harus mengikuti aturan disebut dengan talak sunnah ya. Kalau dia ingin ceraikan istrinya, dia tunggu istrinya dalam kondisi suci, kemudian belum dia gauli, ya, baru dia jatuhkan talak satu. Ya. Adapun kalau tidak dalam kondisi demikian, namanya talak bid'ah. Contohnya istrinya dalam kondisi haid, kemudian dia langsung jatuhkan cerai. Atau istrinya sudah dia gauli, kemudian dia jatuhkan cerai. Ya. Ya. Atau dia marah, langsung kamu saya talak 3. Ini semua melanggar peraturan dan ini hukumnya haram, berdosa. Ya, untuk aturan ini saja, ya,
betapa banyak orang yang tidak tahu aturan ini ketika menjatuhkan cerai. Mereka nggak ngerti. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Fatalliquhunna li'iddatihinna wattaqullaha rabbakum." Ceraikanlah istri kalian sesuai dengan aturannya, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Ya, dalam menjalankan perceraian. Setelah kalian ceraikan, la tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian keluarkan istri kalian dari rumah kalian, jangan diusir. Wala yakhrujna, dan para wanita juga tidak boleh kabur dari rumah. Illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, kalau kita tinjau dari peraturan itu saja sudah banyak yang melanggar. Betapa banyak laki begitu emosi jatuhkan talak sama istrinya sedang haid. Yang namanya wanita sedang haid mungkin emosional tidak bisa dia kontrol sehingga suaminya jengkel langsung dijatuhkan cerai. Ini salah, dia berdosa ya. Atau dia sudah gauli istrinya kemudian ternyata dia gauli pagi hari, malamnya dia ceraikan. Ini juga hukumnya haram, dia berdosa. Atau dia langsung emosi, dia ceraikan talak 2, talak 3, dia berdosa ya, dia berdosa. Nah, kalau dia sudah salah sejak awal melakukan perceraian dengan cara yang salah, sulit mendapatkan solusi ya. Makanya dalam surat At-Talaq Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Bahkan dalam perceraian, jika seorang laki bertakwa kepada Allah menjatuhkan cerai, ya, karena kondisi tidak mungkin kan untuk melanjutkan pernikahan. Dia menjatuhkan cerai dalam kondisi bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Demikian juga wanita kalau dicerai dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikasih solusi. Tetapi kenyataan yang ada, pihak laki tidak bertakwa, wanita juga tidak bertakwa. Betapa banyak wanita kalau dicerai langsung dia kabur dari rumah. Jangankan sudah dicerai, belum dicerai sudah kabur dari rumah ya. Padahal tidak boleh demikian, kabur dari rumah, memindahkan masalah problem rumah tangga ke rumah keluarga yang lain atau ke temannya, sehingga perkara semakin teruk, semakin parah, ya. Dan itu semua karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anda ketika menikah bertakwa kepada Allah, maka ketika harus menjatuhkan cerai, maka juga seorang laki harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Karenanya, kalau seorang laki ingin menjatuhkan cerai, ikut sunnah, biasanya tidak jadi cerai. Karena dia harus nunggu waktu ini. Nunggu istrinya bersih dari haid, belum dia gauli, dia jatuhkan talak 1. Biasanya lagi emosi nih, tahu-tahu istrinya haid. Dia nunggu sampai istrinya selesai haid, 7 hari lagi. Begitu sudah sampai 7 hari lagi, dia sudah maafkan. Dan banyak seperti itu. Dia mau cerai enggak, jadi tunggu waktu dulu, belum saatnya. Atau dia sudah gauli istrinya, wah mau cerai enggak bisa, sudah digauli. Harus nunggu sampai haid lagi, baru bersih lagi, baru dia cerai. Di masa penungguan itu biasanya suami akhirnya tidak jadi menceraikan. Ini maksud saya harus mengikuti sunnah. Adapun kalau seorang menjatuhkan istrinya cerai dalam kondisi hamil, dia tahu istrinya hamil, dia ceraikan, itu enggak apa-apa. Dia tidak dikatakan talak sunnah, tapi tidak jadi mengapa karena dia tahu istri itu sudah ada anaknya di situ. Dia sudah perhitungan yang panjang, ya, tahu konsekuensinya. Beda kalau dia sudah gauli, kemudian dia ceraikan, enggak boleh ya. Siapa tahu dia menyesal nanti ternyata ada anak di dalam kandungan istrinya. Ya, kalau tahu dia bermasalah istrinya dan dia mau ceraikan dalam kondisi hamil, enggak ada masalah. Atau wanita sudah menopause ketika dia mau ceraikan, tidak perlu nunggu masalah haid dan tidak haid karena sudah tidak haid lagi. Atau dia menikah dengan wanita yang belum balik, misalnya di bawah umur, kemudian ingin menjatuhkan cerai, maka tidak perlu menunggu haid atau tidak haid karena dia memang tidak haid. Tapi ini yang paling penting adalah talak sunnah. Bagaimana seorang bisa melakukan talak sunnah. Baik. Selanjutnya, ini pembagian talak, ada talak sunnah, talak bid'ah. Kemudian berikutnya pembagian tentang namanya perbedaan antara talak 1 dengan talak 2 ya. Dengan talak 3 ya. Talak dibagi menjadi 2. Namanya talak ar-raj'i. Ini masih bisa kembali. Namanya talak al-ba'in. Tidak bisa kembali. Talak raj'i itu ada 2. Jika suami menjatuhkan
talak 1 atau 2 ya, dan masih di masa iddah. Masih di masa iddah ya. Contoh ya, seorang suami menjatuhkan dia mengatakan istrinya, kamu saya cerai, talak 1 ya. Kemudian istrinya menunggu masa iddah. Masa iddah beda-beda, nanti akan kita bahas suatu saat. Kalau wanita yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan misalnya. Kalau wanita yang tidak ada haidnya 3 bulan. Kalau wanita yang haid masih mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Salah satu quru, 3 kali haid. Di masa menunggu 3 kali haid tersebut, ya, suaminya berhak untuk kembali, namanya rujuk, tanpa persetujuan istri. Misalnya diceraikan istrinya, dia menunggu selama 3 kali haid, selama 3 kali haid, dia berhak untuk kembali kepada istrinya tanpa persetujuan istri. Itu hak dia, dia kembali. Dia bilang, saya raja'tuki, saya kembali kepadamu. Atau dia gauli istrinya, maka pendapat yang kuat berarti sudah kembali kepada istrinya. Ya, ini namanya tolak raj'i. Dan status sang wanita adalah masih istri, ya. Adalah masih istri. Ketika kita bilang masih istri, berarti apa? Berarti wajib dinafkahi. Kemudian wajib diberi tempat tinggal. Jika ada yang meninggal di antara mereka, jika meninggal salah satunya, berlaku hukum waris. Berlaku hukum waris. Istri boleh berias, tapi tidak boleh digauli. Jadi kalau misalnya seorang suami menjatuhkan talak 1 kepada istrinya, dia tidak boleh usir istrinya pulang ke rumah orang tuanya, enggak boleh. Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan istrimu dari rumahmu. Wala yakhrujna, dan mereka juga istri tidak boleh keluar dari rumah. Terus bagaimana? Dia tinggal sama suaminya selama masa iddah. Selama masa iddah. Taruhlah masa iddah 3 kali haid. Ya, selama masa iddah, dan istri boleh berias, boleh bersolek untuk menarik hati suaminya. Dia boleh perbaiki akhlaknya. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kata Allah, bisa jadi Allah memunculkan suatu perkara setelah itu. Artinya bisa jadi suaminya kemudian istrinya kemudian sadar dari tingkahnya yang keliru, minta maaf sama suami itu, suaminya akhirnya kembali lagi sayang kepada istrinya selama masa menunggu tersebut. Ya. Dan istrinya masih statusnya istri. Boleh ditemani safar, boleh dipegang, yang boleh dilihat, tapi tidak boleh dicumbui. Tidak boleh Tidak boleh dicumbui, ya, bukan digauli, tidak boleh dicumbui. Cium-cium tidak boleh, ya. Karena dia statusnya sedang dicerai. Kalau suaminya ingin menggauli, dia harus rujuk dulu. Harus rujuk dulu. Makanya sebenarnya mengatakan kalau istri sudah dicerai talak 1, talak 2, kemudian tiba-tiba suaminya berhasrat dan menggauli istrinya, maka sudah dianggap rujuk. Sudah dianggap rujuk. Tapi ini statusnya masih istri, ya. Masih istri. Kesalahan dalam hal ini biasanya kalau dicerai, istri tidak merubah diri, ya, atau kabur dari rumah, ya. Kemudian istri tidak mau kembali lagi, padahal ini hak suami. Hak suami kalau cerai, dia yang berhak kembali. Istri tidak setuju, dia bisa kembali. Kalau istri tidak mau kembali, dia angkat khulu, nanti akan kita bahas. Adapun kalau cerai, suami berhak kembali selama dalam masa iddah, ya. Selama dalam masa iddah. Taib. Yang kedua namanya talaqul bain. Bain ada 2. Ada namanya bainuna sugra, bain kecil, dan namanya bainuna kubra. Bain besar. Bainah sugro ini apa? Bainah sugro adalah
talak satu, talak dua, talak satu atau dua hingga tapi tidak rujuk hingga masa iddah selesai. Masa iddah selesai. Kalau suami menjatuhkan talak kepada istri, talak pertama, suami punya jatah talak 3 kali ya. Setiap laki-laki punya jatah 3 kali. Dia jatuhkan talak 1. Kemudian belum selesai masa iddah dia kembali. Kemudian satu saat 6 bulan kemudian dia emosi lagi, dia jatuhkan talak lagi, talak kedua. Dia emosi lagi 6 bulan dia marah-marah, dia jatuhkan istrimu, dia tunggu istrinya lagi setelah haid dia jatuhkan talak 2. Jatuhkan talak 2. Tapi kali ini sampai masa iddah istrinya selesai dia tidak mau kembali. Kalau sampai masa iddah selesai dan dia tidak kembali, dia tidak mau kembali kepada istrinya, maka istrinya masuk dalam bainunah sugra. Bainunah sugra itu artinya sang istri bukan lagi istrinya. Statusnya bukan lagi istrinya. Kalau terjadi ada yang meninggal tidak ada namanya hak waris ahli waris ya. Kalau sudah selesai masa iddah, istri boleh pergi dari rumah suami karena bukan lagi istrinya. Tapi apakah suaminya boleh kembali? Masih boleh. Masih boleh kembali tapi nikah ulang. Dalam kasus ini suami masih boleh kembali jika istrinya mau dengan nikah ulang. Jadi seperti wanita lain, ya dia ngelamar dulu, seperti baru mau kawin lagi. Menyesal nih sudah ceraikan istri dua kali cerai. Sudah habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, istri boleh nikah sama laki-laki lain, boleh. Boleh. Tapi istrinya juga nggak nikah-nikah, ternyata masih sayang sama dia juga masih sayang istri, akhirnya ayo kita nikah lagi deh. Nikah lagi harus ulang lagi dari awal. Ngelamar, mahar, semua dari awal. Ya, ini namanya bainunah sugra. Saya ulangi. Kalau talak raj'i, satu talak 2 masih dalam masa iddah, ya statusnya masih istri, masih dinafkahi semuanya. Kalau ada meninggal maka ada saling saling mewarisi. Istri juga boleh berhias, bersolek, tapi tidak boleh dicumbui oleh suami. Ya. Kalau mau cumbui suami, istri harus rujuk dulu. Ya. Adapun kalau talak bain ada 2, namanya talak bain kecil. Talak bain kecil itu talak 1, talak 2, tapi masa iddah selesai. Kalau masa iddah selesai, istri ini bukan lagi istri, wanita ini sudah jadi wanita ajnabiyah, wanita asing. Keluar dari rumah, tidak dinafkahi lagi, dia boleh nikah sama laki-laki lain. Nah, kalau suaminya ingin kembali, statusnya seperti awal. Ya harus ngelamar dulu, istrinya mau atau tidak. Ya, kalau enggak mau ya sudah, kalau dia mau nikah lagi harus ulang dari awal. Ini namanya bainunah sugra. Kalau bainah kubra, bain besar, ya. Ini jika talak 3. Jika talak 3. Ya, maka status bukan istri lagi. Status sama, ini statusnya bukan istri semuanya. Kalau talak bain ini namanya statusnya bukan istri. Bukan istri. Nah, bedanya kalau sudah talak 3, suami tidak boleh kembali. Suami tidak boleh kembali kecuali istrinya nikah dulu dengan laki-laki lain. Dengan lelaki lain, lalu digauli, kemudian dicerai. Ya, baru boleh nikah lagi. Makanya sangat berbahaya kalau seorang laki-laki emosi dia jatuhkan talak 3, mengerikan. Kalau dia menjatuhkan talak 3 artinya apa? Artinya sudah tidak bisa kembali lagi kepada istrinya, kecuali istrinya tadi menikah dengan laki-laki lain, digauli, kemudian laki-laki lain tersebut menceraikan dia, baru kembali lagi. Ini terjadi, ya. Ada kawan saya begitu, dia ada wanita kerja di kantornya bermasalah sama istrinya, akhirnya suami jatuhkan talak 3. Ya. Terus akhirnya kawan saya tersebut kasihan, dia nikahi wanita tersebut. Wanita nikah bukan apa, memang sayang. Nikah, kemudian ternyata ada problematika, akhirnya cerai. Cerai, ini wanita bisa kembali lagi sama suaminya. Adapun kalau suami pertama menyewa laki-laki,
saya nggak bisa balik lagi sama istri saya karena istri saya sudah saya talak 3. Kamu tolong nikahin istri saya ya. Tapi kamu nikahin, kamu jangan korek-korek ya. Enggak boleh. Jadi ini apa namanya disebut tais al-musta'ar, yaitu kambing sewaan, dinamakan oleh Nabi dengan tais al-musta'ar, kambing sewaan. Jadi disuruh nikah sama istrinya, ya, kemudian disuruh cerai. Enggak boleh, aturannya harus digauli dulu. Kalau dia nih gauli, kemudian dia ceraikan supaya bisa kembali kepada suami yang pertama, maka laki-laki ini dilaknat. La'anallah al-muhallil wal muhallal, ya dua-duanya dilaknat. Laki-laki yang menyewa laki-laki lain untuk menikahi bekas istrinya, kemudian digauli, dicerai supaya bisa kembali lagi, yang menyewa dan disewa sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana. Jadi kalau wanita sudah ditalak 3, maka statusnya bukan istri, dia keluar dari rumah, tidak dinafkahi, selesai. Sama juga kalau dia sudah masuk bainunah as-sughra. Sudah lewat masa iddah, di talak 1, talak 2, sudah keluar masa iddah, maka bukan istri lagi, kemudian keluar dari rumah tidak dinafkahi. Beda kalau masih talak 1, talak 2. Talak 1, talak 2 dan dalam masa iddah masih statusnya istri, ya. Harus dinafkahi, harus dikasih tempat tinggal karena statusnya masih istri. Maka hati-hati, saya katakan kepada ibu-ibu. Ibu harus ngerti masalah ini. Jadi kalau suami sudah jatuhkan talak 1, hati-hati. Apalagi suami sudah jatuhkan talak 2, hati-hati, waspada. Jangan bikin suami emosi. Sebagian wanita tidak bisa menahan emosi, sebagian laki-laki tidak bisa tahan emosi. Yang ada penyesalan. Saya betapa sering ditanya, Ustaz, saya qadarullah, saya jatuhkan talak sama istri talak 3, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, enggak ada. Udah. Selesai. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki punya hak mengantong 3 talak kepada istrinya. Kalau dia sudah 3 kali dia keluarkan, selesai. Istrinya harus kawin lagi sama orang. Bagian mereka sudah talak 3, saling mencintai. Sampai ada khilaf, pernah kejadian nyata. Suami menceraikan istrinya merasa sudah ditalak 3 kali, suaminya masih merasa baru 2 kali. Mereka punya anak-anak, mereka saling mencintai, tapi suaminya mau balik, kamu masih 2 kali. Kata istrinya, enggak, kamu sudah talak saya 3 kali. Saling mencintai, udah mau diapain? Makanya masalah menikah masalah sakral, lelaki tidak boleh gampang-gampang bilang kamu saya cerai, hati-hati. Ya, karena ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3, ada talak 3, ya. Ini sekedar maklumat tentang masalah talak. Baik. Berikutnya lafal talak. Lafal talak ada 2. Ada namanya soreh dan ghairu soreh. Soreh itu jelas. Kemudian ghairu soreh atau kinayah. Itu tidak jelas. Soreh seperti kamu saya cerai, jelas. Lafal cerai kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab anti talik, ya, cerai. Ini jelas kalau seorang laki bilang sama istrinya, kamu saya cerai, jatuh talak. Tapi kalau ghairu soreh seperti pisah, lafal pisah. Kita pisah aja. Pisah. Misalnya silakan nikah sama lelaki lain. Sama yang lain. Ini terus apa namanya? Rumah ini tidak bisa untuk kita berdua. Rumah ini tidak muat untuk kita berdua karena saking gemuknya dua-duanya. Tidak muat untuk kita berdua. Contoh. Ranjang ini tidak bisa lagi menampung kita berdua. Misalnya, ya. Dan macam-macam lafal-lafal yang seperti ini apa? Pulang saja ke rumah orang tuamu. Saja ke rumah orang tuamu. Ortumu. Kata istrinya, gimana pulang ke rumah orang tua suamiku? Orang tuaku sudah meninggal, rumahnya sudah dijual. Ini namanya lafal-lafal tidak. Nah, kalau suami bilang sama istri, kamu saya cerai, jatuh cerai. Mau niat nggak niat, jatuh cerai. Mau serius nggak serius, ingat. Sama saja, serius atau bercanda, niat nggak niat, niat tetap jatuh cerai. Kata Nabi SAW, salasun hizluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Ya. 3 perkara yang seriusnya adalah serius, candaannya juga serius. Di antaranya
an-nikah, talak wal itaq, di antaranya cerai, ya. Cerai enggak boleh main-main. Kamu saya cerai dong istriku, enggak boleh. Jatuh cerai. Enggak boleh main-main. Bercanda jatuh. Lain halnya kalau lafalnya kinayah, tidak tegas seperti tadi, kita pisah aja. Ini rumah tidak cukup buat kita berdua, ya. Kamu cari aja laki-laki lainnya. Contoh. Kamu pulang aja ke rumah orang tuamu misalnya. Ini semua kapan jatuh cerai? Jatuh cerai jika suaminya niat. Jatuh talak jika niat, jika diniatkan. Jika diniatkan, ya. Jatuh talak jika diniatkan. Kalau ternyata suaminya tidak meniatkan, hanya menakut-nakutin, maka tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Terus ada namanya talak, ya, yang namanya talak muallak, ya. Talak gantung, ya. Talak gantung ini maksudnya gimana? Ya. Jika kamu keluar rumah, kamu saya cerai. Ada syaratnya talak gantung. Contohnya, jika kamu keluar pintu kamar, keluar kamar, kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Ini contoh seperti itu. Jika kamu pergi ke rumah bapakmu, kamu saya cerai. Jika kamu keluar pakai baju ini, kamu saya cerai, misalnya. Laki-laki kadang gitu, mau cerai-cerai gampang, dia tinggal kamu gini, kamu cerai. Ternyata istrinya melakukan. Dibilang kamu kalau pakai baju merah saya cerai. Ternyata istrinya malah pakai baju merah, bikin jengkel. Oh, gimana hukumnya? Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan jatuh cerai, ada yang mengatakan itu hanyalah tergantung niatnya. Kalau niatnya ternyata bukan untuk menceraikan, hanya sekedar menakut-nakuti, maka itu adalah sumpah yang bisa dibayar dengan kafarah. Tapi ininya ada khilaf dengan masalah ini, ya. Namun jumhur ulama mengatakan, jika syarat terpenuhi, maka jatuh cerai. Tapi waspada, hati-hati. Nah, kembali pada sini, perhatikan sini tadi kita bilang talak ada dua, talak sunnah, ada talak bid'ah. Para ulama khilaf tentang talak bid'ah. Ini hukumnya apa? Khilaf ulama. Talaknya jatuh atau tidak? Ya, talaknya jatuh atau tidak? Jatuh talak atau tidak? Seorang lelaki menjatuhkan cerai pada istrinya dalam kondisi haid. Apakah dianggap cerai atau tidak? Karena dia cerainya haram, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Syariat melarang dia menceraikan istrinya pada waktu haid, dia ceraikan istrinya dalam kondisi haid. Maka khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, tetap jatuh cerai. Sebagian ulama seperti Zahiriyah, kemudian dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, diikuti oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, bahwasanya kalau seorang lelaki menjatuhkan talak pada istrinya dalam kondisi haid atau dalam kondisi yang tidak benar, maka talaknya tidak jatuh. Talaknya tidak jatuh, dia berdosa karena dia melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini masalah khilafiyah. Taib, ini sekilas, tentu pembahasan talak sangat panjang lebar, ya. Tetapi sekilas tentang talak seperti ini. Talak ini adalah suami yang menjatuhkan perceraian. Suami yang menjatuhkan perceraian. Sekarang kita bahas yang kedua, khulu, ya. Khulu. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Perpisahan bisa saja muncul dari wanita yang minta pisah. Yang bisa pisah. Hukum asal khulu adalah haram. Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihal jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa ada sebab syar'i, maka haram bagi dia surga. Sedikit ceraikan aku. Ya. Nantang, ceraikan aku. Kalau kamu jantan, wahai suamiku, ceraikan aku. Suaminya gitu-gitu ini. Kalau tidak ada sebab syar'i, kalau suaminya mungkin ini sedikit-sedikit emosi, ya. Kemudian minta diceraikan, maka dosa. Dia tidak akan mencium bau surga. Kata Nabi SAW, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Para wanita yang minta cerai, minta dikhulu, mereka adalah wanita-wanita munafik. Wanita-wanita munafik. Tetapi khulu ini boleh jika ada sebab. Ya, khulu diperbolehkan jika ada sebab.
Jika ada sebab syar'i. Contoh, misalnya sang suami ternyata misalnya adalah pelaku maksiat misalnya. Dia telepon cewek terus macam-macam, kadang minum khamar. Ya, misalnya suaminya pelaku maksiat. Suami pelaku maksiat misalnya. Atau suami KDRT misalnya. Entah maksiat misalnya tidak sholat atau pelaku maksiat, ganja misalnya suaminya macam-macam ya. Suka nonton yang tidak-tidak misalnya, suaminya macam-macam ya. Ya, pelaku maksiat. Dia takut. Atau ternyata dia tidak bisa mencintai suaminya. Ini yang repot ini ya. Dia berusaha mencintai suami tapi cinta tersebut tidak datang-datang. Mungkin dulu dipaksa kawin atau ternyata dia tidak bisa dulu pernah pacaran, kemudian ternyata tidak bisa lupa dari yang dulu, akhirnya berusaha cinta suami enggak bisa, dia takut berdosa. Kalau dia lanjutkan pernikahan, dia tidak bisa mencintai suaminya, dia tidak akan taat. Karena kalau wanita tidak sayang kepada suaminya, sulit dia untuk taat kepada suaminya. Disuruh membangkang, mentang-mentang, merasa ini, merasa macam-macam ya. Maka daripada dia maksiat, mending dia khulu. Ini pernah terjadi pada seorang wanita namanya, kalau nggak salah Jamilah, dia minta cerai dari suaminya Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas ini seorang lelaki yang dijamin Rasulullah masuk surga, seorang yang sangat saleh ya. Thabit bin Qais bin Syammas. Tetapi Thabit bin Qais bin Syammas ini adalah seorang yang tidak tampan ya. Istrinya tidak bisa mencintainya. Disebut dia orangnya hitam, kemudian pendek, sehingga dia berusaha mencintai tidak bisa. Sehingga dia bilang, "Ya Rasulullah, aku takut kufur ya. Kalau terus hidup bersama Thabit, bukan kufur kepada Allah, tapi aku takut tidak bisa menjadi wanita yang menjalankan perintah Allah, tidak pandai bersyukur kepada suami. Maka saya minta pisah saja ya." Suaminya tidak mau, suaminya sayang sama dia, tapi dia nekat, dia enggak bisa. Saya enggak bisa lanjutin kehidupan rumah tangga seperti enggak bisa. Saya tidak sayang sama suami saya. Sudah berusaha tapi enggak mampu. Akhirnya Rasulullah dia minta khulu kepada Nabi dan akhirnya Nabi mengizinkan. Maka Rasulullah mengatakan kepada sang wanita, "Atau ruddina alaihi hadiqatahu?" Apakah kau mau mengembalikan mahar dulu? Suamiku kasih mahar berupa kebun, kata dia, saya kembalikan. Jadi kalau khulu ini ya dengan syarat mengembalikan mahar ya. Hukum-hukum pertama, wanita mengembalikan mahar. Bahkan jika ternyata suami sudah merasa dirugikan banyak, nikah sama wanita sudah dibelikan ini, belikan, lalu tahu-tahu dia minta cerai, minta khulu. Dia bilang, enggak mau, saya sudah rugi banyak sama kamu. Udah belikan mobil, udah belikan rumah, kamu minta khulu, kembalikan semuanya. Boleh. Enak saja sekarang kamu udah punya rumah, udah punya mobil, terus minta khulu dari saya, oh enggak, kembalikan. Boleh. Karena yang minta khulu adalah sang istri. Lain halnya kalau suami yang ceraikan, dia sudah kasih hadiah, enggak boleh ambil lagi. Tapi kalau wanita yang minta kembali, sementara ternyata suami sudah banyak berkorban, suami boleh minta kembali itu semua, boleh saja. Kemudian wanita yang mengembalikan mahar yang kedua tidak dihitung cerai. Ya, tidak dihitung cerai, tapi disebut fasakh, yaitu yang benar akadnya dibatalkan, tapi akad nikah dibatalkan. Seperti beli barang kembalikan, sudah uang kembali, barang kembali. Sehingga tidak dianggap cerai. Ini bukan pendapat yang kuat, bukan dianggap cerai. Yang ketiga, iddahnya hanya 1 kali haid. Kenapa 1 kali haid? Karena bersih, agar rahimnya bersih. Beda kalau talak 1, talak 2, 3 kali haid, siapa tahu bisa kembali. Makanya 3 kali haid. Suami nunggu, siapa tahu dia berubah, istri siapa tahu berubah supaya normal kembali, mengakui kesalahannya. Tapi kalau khulu 1 kali haid saja, dia sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Namanya khulu. Khulu itu artinya melepas. Karena asalnya laki-laki dan wanita adalah baju satu dengan yang lainnya. Kata Allah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Para wanita adalah baju bagi suami, suami adalah baju bagi para wanita. Ketika wanita adalah baju bagi laki, maka dia minta dilepas baju tersebut, sehingga perceraian pun dibatalkan yang minta pihak
wanita karena takut. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Kata Allah, jika kalian mereka berdua tidak mampu, khawatir tidak bisa menegakkan perintah Allah, maka tidak jadi masalah. Yang penting bayar fidyah, itu bayar mahar, kembalikan atau bayar-bayar yang lain. Yang terakhir yang kita bahas adalah fasakh. Fasakh ini dari pemerintah yang membatalkan jika ternyata ada masalah. Jika ada masalah pada salah satu pasutri. Contoh, setelah nikah ternyata suaminya misalnya, mohon maaf, misalnya tidak mampu menggauli istrinya, sakit misalnya. Atau ternyata dia tidak punya kemaluan misalnya. Atau ternyata suami tidak mampu menafkahi misalnya. Tidak mampu menafkahi. Atau ternyata istrinya cacat misalnya. Tidak sesuai dengan yang diberitakan. Ada yang disembunyikan, ternyata dia istrinya cacat, tidak bisa diapa-apain misalnya. Misalnya ada hal-hal yang akhirnya laporkan kepada pemerintah kemudian melakukan fasakh. Fasakh itu pembatalan. Sama dengan khulu, tapi kalau ini dari pemerintah langsung, kalau khulu wanita yang minta. Ini bisa terjadi fasakh kalau ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan harus pernikahan tersebut dibatalkan, harus dibatalkan. Taib, ini secara sederhana tentunya masing-masing bahasanya panjang lebar, tapi saya ingin mengenalkan kepada ibu-ibu tentang perpisahan itu memang berat ya. Tetapi ibu harus tahu hukumnya agar dan kabarkan kepada suami juga tahu hukum-hukum masalah cerai. Suami yang harus lebih tahu, tapi istri juga harus tahu. Jangan dia sudah tahu dia sudah ditalak 2 sama lelaki, dia saja talak lagi. Ketika talak 3 dia enggak tahu, ternyata tidak talak ke-4, talak cuma 3 kali. Tidak bisa kembali lagi. Ini banyak terjadi. Dan banyak lelaki yang menyesal. Saya lihat sendiri ada waktu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau masih hidup rahimahullah di Madinah, dia duduk di tiang, orang bertanya. Ada lelaki tanya, "Syekh, saya sudah talak istri saya 3. Apa ada solusi?" Kata Syekh, enggak ada. Sedih, ini enggak bisa apa-apa. Mau gimana? Sudah talak 3. Mau nikah lagi sama laki-laki lain, cerai, baru kau bisa kembali. Kalau enggak bisa. Baik, ini saja yang disampaikan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini saja Majelis Talim Ar-Rahat Om Ilham yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain lagi. Semoga semuanya kesehatan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.